Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abednego Aryaku Wicaksono dari kelas 12 Elektronika 1 SMK Negeri 1 Batam. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara kerja motor servo dengan arah yang ditentukan dengan menggunakan aplikasi atau web online yang bernama Tinkercad. Oke, tanpa basa-basi yang lama, saya akan arahkan langsung ke laptop saya. Let's go. Oke, kita sudah masuk di layar laptop saya. Untuk pertama-tama, untuk membuka web Tinkercad, teman-teman harus menghubungkan laptop atau perangkat komputer Anda, teman-teman, dengan WiFi atau dengan jaringan internet lah ya. Lalu setelah sudah dihubungkan, di sini bisa kita search saja Tinkercad. Lalu kita pilih saja yang paling atas. Oke, di sini sudah masuk ke halaman utamanya dari web Tinkercad. Sebelum teman-teman bisa menikmati fitur-fitur yang ada pada Tinkercad, di sini teman wajib login ke akun Tinkercad. Untuk syarat loginnya bisa menggunakan Facebook atau Google. Oke, langsung saja. Di sini akan saya buat yang new. Lalu di sini kita pilih yang circuit. Oke, di sini sudah masuk ke halaman untuk pengeditan komponennya. Untuk di sini, salah. Kita akan lihat dulu komponennya. Yang pertama yang akan kita gunakan ada resistor sebanyak. Di sini kita perlunya yang biasa. Untuk hambatannya akan saya ketik nanti. Ini kemudian 2 push button, kita cari lagi, kita pakai untuk pengodingannya, kita pakai Arduino R3. Lalu di sini kita pakai breadboard agar lebih rapi rangkaiannya. Kemudian kita pakai micro servo yang ini, yang berwarna biru. Di sini kita pakai 3 buah. Oke. Kita kecilkan saja rangkaiannya. Lalu di sini akan kita rangkai. Pemposisian komponennya. Pertama kita hubungkan push button di sini. Jadi fungsi push button ini ada 2. Yang push button pertama fungsinya untuk memulai program ke arah jam yang ditentukan, dan untuk yang push button kedua dia membalikkan ke posisi awal. Di sini posisi awalnya arah jam 10. Kemudian di sini kita pasang resistornya.
ini ke negatif. Lalu di sini saya akan buka keyboard virtual karena laptop saya tidak bisa mengetik angka. Jadi mohon dimaklumi ya. Di sini akan saya buka. Lalu di sini untuk hambatannya kita buat jadi 330 ohm. Oke, langsung saja kita rangkai. Untuk yang kiri di sini ini push button yang pertama, untuk yang kanan ini push button kedua. Oleh karena itu di sini akan saya hubungkan ke kaki 8. Sini akan saya rapikan. Di sini untuk warnanya saya pilih warna biru atau turquoise. Kemudian yang push button kedua di sini akan saya arahkan ke kaki pin 9 pada Arduino R3. Oke, setelah itu kita akan hubungkan ground pada Arduino-nya dengan breadboard-nya. Di sini akan saya ubah warnanya menjadi warna hitam. Oke, kemudian kita hubungkan juga yang 5 volt. Sini akan saya hubungkan juga. Di sini akan saya ubah warnanya menjadi warna merah. Oke, di sini kita hubungkan ke ground terlebih dahulu. Hubungkan ke powernya. Untuk yang powernya di sini saya ubah wire-nya menjadi warna merah. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk teman-teman yang menonton, saya minta maaf karena kualitas video yang cukup buruk karena laptop saya yang tidak mendukung. Jadi apabila terlihat patah-patah dalam video nanti, saya mohon maaf sebelumnya ya. Terkhususnya untuk guru pembimbing saya selaku guru robotik Pak Budi, saya mohon maaf Pak jika kualitas video saya pada konten YouTube ini kurang bagus atau patah-patah. Ini semua disebabkan karena spek laptop saya yang kurang mumpuni. Kemudian di sini akan saya hubungkan yang terakhir untuk kabel powernya, yang motor servo 3. Oke, selanjutnya kita akan hubungkan yang terakhir itu signal. Untuk servo pertama, di sini saya hubungkan ke pin Arduino yang ke-10. Ini langsung kita hubungkan saja. Di sini warnanya saya ubah ke warna oranye untuk sinyalnya. Kemudian langsung langsung kita hubungkan yang lain juga. Kita hubungkan kaki 11 ke servo 2. Lalu yang terakhir kaki 12 Arduino kita hubungkan ke servo 3. Oke, untuk rangkaian dalam komponennya telah selesai. Selanjutnya akan kita coding. Di sini codingnya kita gunakan yang teks ya. Oke, continue. Kemudian untuk pilihan device-nya tentu saja Arduino R3. Di sini kita hapus dulu deklarasinya. Begitu juga dengan program yang ada. Di sini sebenarnya saya sudah membuat programnya. Yang pertama kita buat deklarasi dulu untuk push button-nya. Di sini kita buat integer, kemudian PB, sini kita pakai keyboard untuk menuliskan angka PB1. Kemudian di sini kita buat lagi
deklarasi integer untuk yang PB kedua. Kemudian kita deklarasiin judulnya untuk yang motor servo. Di sini kita harus pakai hashtag include. Di sini fungsinya mendeklarasikan supaya programnya nanti bersinkron ya. Kalau kita tidak deklarasikan maka si programnya ini akan mencari kalimat yang dideklarasikan pada kolom deklarasinya, yaitu pada kolom sebelum fetch setup dimulai. Di sini kita ketik servo.h. Kemudian di sini kita akan deklarasikan motor servo kita. Di sini servo besar, kemudian servo kecil. Kita klik 1, kemudian sama juga servo huruf besar. Kemudian kita buat servo kecil huruf nomor 2. Servo. Kemudian servo huruf besar. Servo huruf besar, kemudian servo kecil nomor 3. Servo kecil nomor 3. Kemudian setiap deklarasi yang kita deklarasi ini harus kita tutup, setiap baris program ini harus kita tutup dengan titik koma. Di sini, di sini saya lupa deklarasikan untuk pin Arduino-nya. Di sini kita wajib kita beritahu supaya program Arduino-nya ini membaca ya. Di integer PB1, tadi kan PB1 kita buatnya pakai 8. Berarti di sini kita buat saja 8. Kemudian di sini 9. Kemudian di sini kita buat tiap baris komennya seperti yang saya bilang tadi, kita tutup dengan titik koma. Kecuali untuk yang judul di include servonya, karena dia tidak termasuk bagian dalam baris program atau deklarasi, dia hanya sebagai judul saja. Kemudian kita enter. Kemudian untuk void setup ini kita buat untuk program yang hanya berjalan sekali dan tidak akan berjalan berulang kali. Di sini saya buat servo 1 attach. Di sini servo yang pertama kita buatnya tadi kan di pin 10. Lalu kita tutup dengan titik koma. Di sini kita copy saja, lalu kita akan ganti beberapa. Kita kontrol V. Kemudian di sini kita ubah servo 2 untuk attach-nya pin 11. Kemudian servo 3 untuk attach-nya dia ada di pin 12. Kemudian di sini kita perlu pin mode, kemudian kita buat tutup kurung, kita buat PB1, koma, target lock, input, garis bawah. Jadi maksud dari input pull up ini, ketika ditekan maka dia akan mendeteksi adanya high atau tegangan pada push button, sehingga tegangannya langsung masuk ke pin 8 maupun pin 9. Jadi itu fungsi input pull up atau program input pull up pada void setup ini. Di sini kita akan copy juga. Kita buat dulu titik komanya. Kemudian sini akan kita copy langsung saja agar lebih cepat. Kemudian di sini kita ganti saja untuk PB-nya menjadi PB2. Kemudian kita langsung masuk ke void loop-nya. Sini kita punya teks dulu. Kemudian kita ketik if ini fungsinya jika ya. Jika sini kita buat digital read. Digital read itu apabila dia push button di sini membaca, kita buat tutup kurung. Di sini kita buat, makanya di sini dibuatnya PB1. Jadi sini ketika PB1 membaca, sama dengan oh maaf, di sini saya salah ngomong yang tadi. Jadi maksud dari input pull up ini ketika dia awalnya sudah ada tegangan, nah ketika ditekan maka dia akan bacanya tuh low, jadi tidak ada tegangan gitu. Jadi ini merupakan rangkaian terbuka. Jadi ketika ditekan rangkaian tertutup, jadi apabila ditekan maka dia akan terbuka. Kurang lebih seperti itu kalau kita lihat dari programnya ya. Jadi apabila di sini dibacanya low, maka di sini akan kita buat juga low, maka di sini akan kita buat juga 4 kurung.
kita buat tutup kurung dulu, lalu kita ketik low, lalu di sini kita klik yang ini, lalu kita enter. Di sini kita beri delaynya, di sini delaynya kita buat 5 detik saja, 5 mikrosecond. Kemudian kita beri titik koma. Kemudian di sini kemudian fungsi berikutnya ini adalah servo write. Nah, di sini titik utamanya, yaitu menggerakkan servonya sesuai dengan arah yang ditentukan. Sini kita buat 160, kita tutup kurung, kemudian ini titik koma, kemudian kita tutup. Oh ya, di sini kita buatnya servo 1 ya, karena ini merupakan servo 1. Kemudian di sini ini bisa kita copy saja, lalu kita buat lagi. Sini kita buat untuk tutupan. Kemudian kita buat di sini lagi. If kita buat. Nah, untuk yang ini kita ubah programnya servo 1 write menjadi 50 derajat. Kemudian di sini langsung aja kita copy saja menjadi berarti 3 bagian. Kemudian untuk penamaan servonya di sini kita ganti servo 2. Servo 2 3. Di sini untuk yang keduanya, untuk push button keduanya di sini sudah pas. Oh ya, di sini kita ubah dulu. Di sini kita harus ubah dulu. Untuk yang PB2-nya untuk servo write-nya di sini kita buatnya 50 aja. Karena untuk arah 50 ini arah jam 10 sesuai dengan perintah yang diminta. Kita ubah PB2, kemudian ini juga PB2, dan yang terakhir juga PB2. Oke. Kemudian untuk program PB1 yang servo pertama ini sudah pas 160. Kemudian yang kedua, karena di sini kita mau targetkan ke jam 12, maka di sini kita hapus 5 ya. Di sini kita di 116 nih, jadinya 0 ke 50. Kemudian untuk yang terakhir ini saya tidak menemukan jalan keluar. Sudah saya cari juga serta saya tanyakan ke forum Facebook, khususnya forum grup Arduino khusus pemula. Dan untuk servo yang ada di Tinkercad ini dia hanya dibatasi sebesar 180 derajat. Sedangkan untuk yang diminta arahnya yaitu dari arah jam 10 ke jam 5 sore. Sehingga di sini programnya akan saya buat sama juga dengan yang servo yang pertama, yaitu sini kita singkatkan dulu teksnya, kodenya. Untuk servo yang pertama dia kan dari jam 10 ke jam 7, kemudian jam 7 pagi, kemudian kembali lagi ke jam 10 pagi. Kemudian servo kedua dari jam 10 kemudian ke jam 12. Dan untuk yang servo ketiga ini akan saya buat sama untuk yang servo pertama. Karena untuk yang diminta kan arahnya itu dari jam 10 pagi kemudian ke jam 5 sore, kemudian ke awal jam 10 pagi. Namun karena seperti yang saya bilang tadi, pembatasan servo di Tinkercad ini hanya sampai 180 derajat. Dan sudah saya coba dengan codingan negatif dan hasilnya tetap sama, alias max ya. Jadi sini saya akan samakan saja untuk servo yang pertama dengan yang ketiga. Kemudian di sini akan coba saya start simulation. Oke, di sini initializing dulu. Baiklah, sebelumnya saya minta maaf karena tadi ada kesalahan teknis sehingga motor servonya tidak berjalan. Di sini akan coba saya start simulation kembali dengan program yang sama ketika saya program tadi. Oke, sebelumnya kita lihat aja dulu kodenya. Di sini kodenya masih sama ya, tidak ada yang saya rubah. Kemudian kita akan klik dulu PB yang kedua sehingga posisinya menuju ke posisi jam 10 terlebih dahulu. Karena posisi jam 10 merupakan posisi awal dari arah motor servo yang ditentukan. Sini kita akan tunggu saja motor servonya bergerak hingga sampai jam 10. Di sini posisi maxnya
sudah jam 10. Dan di sini akan saya klik push button yang kedua. Maka push button yang pertama. Maka di sini setiap motor servo akan bergerak ke tempat yang ditentukan. Servo 1 dan 3 ke jam 7, kemudian servo kedua ke jam 12. Sini kita tunggu saja. Di sini agak patah-patah karena seperti yang saya bilang tadi, laptopnya tidak memenuhi spek dari web yang ditentukan ya. Jadi kita tunggu saja. Dia akan bergerak ke arah yang ditentukan. Nah, di sini untuk yang servo kedua sudah mau selesai ke jam 12. Dan untuk yang servo 1 dan ketiga untuk ke jam 7 masih setengah perjalanan. Karena jaraknya ya cukup panjang dibanding dengan yang servo kedua. Dia hanya ke jam 12, sedangkan yang servo 1 dan ketiga di sini dia harus ke jam 7 pagi. Kita tunggu saja progresnya. Ya. Lagi rekam. Kita tunggu saja. Baiklah, di sini motor servonya telah selesai berhenti, yang artinya programnya telah finish di sini. Di push button kedua, di sini push button pertama dia menuju ke tempat sesuai jam yang ditentukan, yaitu servo 1 dan ketiga jam 7 dan servo 2 jam 12. Di sini saya akan pencet push button yang kedua, sehingga di sini ketiga servonya akan kembali ke tempat semula, yaitu ke arah jam 10. Di sini akan saya tekan. Dan kita akan tunggu saja. Ketiga servonya akan bergerak kembali ke tempat semula. Sini kita lihat servo 1, 2, 3 akan kembali ke tempatnya, yaitu ke jam 10. Sini servo 2 finish duluan sama seperti yang pertama. Oke, sebentar lagi akan selesai servo 1 dengan servo 3 nya. Sini kita tinggal menunggu yang servo pertama. Baiklah, di sini ketika servo telah kembali ke tempat semula, yaitu ke jam 10 atau tempat awal. Seperti yang telah diperintah, push button pertama memerintahkan ke jam 7 untuk servo pertama dan ketiga saya buat ke jam 7 dan servo kedua ke jam 12. Dan untuk servo 2 dia mengembalikan ke tempat awal, yaitu jam 10. Oke, baiklah, segitu saja dari video presentasi online saya mengenai pergerakan motor servo atau kontrol motor servo menggunakan aplikasi atau website Tinkercad. Apabila saya ada salah kata atau salah tindakan pada video presentasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.